Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman untuk kelas Introduction to Entrepreneurship. Nama saya Sandi Aditya, BIB MPBS, yang kali ini akan menjadi dosen kalian. Ya. Kita akan menjelaskan pertama perkenalan dulu siapa saya. It's a very simple thing. Saya dosen tetap di UNJ untuk S1 Bisnis Digital. Fokus saya memang di digital entrepreneurship, jadi memang ini field saya. Saat ini ya banyak kegiatan saya yang saya publish di social media, yaitu bisa dilihat di @dosen_sandi. I'm a loving husband, father of 3, and then full-time lecturer here in Universitas Negeri Jakarta. Tapi I'm a forever entrepreneur. I start my entrepreneurship since 2010 up until now, ya. Terus menggali ide-ide karena saat ini jadi dosen, jadi menggali ide bareng kalian. Who knows, ada yang bisa dikembangkan nantinya, ya, untuk bisa kita monetize. Dan kalau kalian nonton drama Korea startup, ya, di situ kan suka ada terbagi tuh ya, hustler, hipster, and satu lagi apa? Hacker, ya. Jadi hustler, hipster, hacker. Hipster itu yang bikin startup kalian tuh cakep, ya, yang harus mengikuti zaman, ya, memudahkan orang-orang, ya. Kalau hacker, of course, ya, yang ngebuat sistem itu jadi. Tapi hustler ini apa? Yang biasanya teman-teman saya suka bilang kalau saya tuh hustler. Hustler itu orang yang ada di depan, yang ngegocek kira-kira yang semua tantangan, solusinya apa yang belum ada harus ada gitu ya. Dia hustling, ya, itu hustler. Oke. Saya suka sport, ya. That's why I put here adrenaline junkie. And apart from being a lecturer itself and entrepreneur, one of my hobby is taking photos and making videos. Jadi ya kita akan bisa bersama-sama nanti in or out the class, ya, to discuss about anything regarding the digital entrepreneurship. Oke, sedikit saya menjelaskan tentang rencana kita dalam pembelajaran ini. Kita akan melakukan summary bersama grup, ya, dalam bentuk PowerPoint. Nanti ketika kalian sudah mempunyai PowerPoint untuk rangkuman-rangkumannya, kalian saya minta untuk membuat podcast, ya, dari hal-hal yang menarik menurut kalian. Berikutnya adalah kita akan membuat, ya, first draft of your business ideas. Oke, since we are in introduction of entrepreneurship, kita akan membuat ide bisnis. Ide bisnis yang akan kita tuangkan di mana? Di BMC atau Business Model Canvas. Ya, nanti habis itu kita akan membuat pitch deck. Nanti akan saya jelaskan itu apa, MVP, dan terakhir adalah business proposal. Oke, saat ini saya akan membahas capaian-capaian, ya, yang akan kalian bisa dapatkan setelah keluar selesai dari kelas ini, ya. Kalian akan menguasai konsep bisnis dan kewirausahaan, kemudian merancang rencana bisnis, ya, secara konkret dan memperhitungkan tentang analisa pasar, ya, terus persaing dan kemudian proyeksi keuangan. Kemudian bagaimana kalian itu mempunyai inovasi dalam konteks bisnis, merancang produk, ya, MVP tadi. Kemudian ya bagaimana kalian berstrategi untuk mengembangkan bisnis kalian, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada.
Ya, kemudian keterampilan berpresentasi, makanya saya minta tadi membuat pitch deck, dan terakhir bagaimana kalian berkolaborasi antar mahasiswa. Oke, beberapa subcapaian yang saya bisa jelaskan di sini ya, ini akan lebih mendetail bagaimana kalian mendapatkan pengertian dasar tentang bisnis dan kewirausahaan, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, melakukan analisa, kemudian bagaimana kalian memulai satu inovasi tersebut, ya, terus habis itu mengidentifikasi tantangan, kesempatan yang ada, sampai nanti di terakhir bagaimana aktivitas ya, semua challenge dan semua yang kalian alami kita bisa diskusikan bersama. So, after this class, hopefully pertama ya kalian paham tentang bisnis dan wirausaha, bagaimana berinovasi dan kreativitas, perencanaan bisnis, kemudian hopefully ide ini bisa berkelanjutan ya, dan kalian mendapatkan pengalaman. Nanti di beberapa kelas kita akan mengundang praktisi-praktisi ya untuk sharing tentang knowledge dan experience mereka, dan ya kita akan memperluas jaringan-jaringan kita. Nanti saya bisa bantu dari apa yang saya punya. Di kelas ini kita juga mempunyai kebaruan, bagaimana nanti teman-teman akan saya challenge untuk membuat not just a business but a digital business ya, digital entrepreneurship. Kemudian mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, karena biasanya mahasiswa itu kalau buat project itu project base ya. Jadi habis kelas beres selesai gitu kan. That we don't want. Kita mau kalian tetap punya bisnis-bisnis yang berkelanjutan. Kemudian kemitraan dan jaringan, dan hopefully ya sustainable development goals itu ada di setiap ide-ide bisnis kalian. Baik, kita akan menggunakan buku ini nantinya untuk kita mendapatkan teori yang konkret ya dari Marius Soltanifar ya dan teman-teman tentang digital entrepreneurship ya, dipublish di Springer. Berikutnya ya saya akan menjelaskan setiap item apa yang nanti kalian akan kerjakan. Briefly aja untuk semua kegiatan ya, paling tidak kalian mempunyai group of 3 ya dalam membuat PowerPoint, terus podcast. Kemudian ini adalah mark indicatornya yang nanti kalian bisa lihat kembali bagaimana cara penilaian saya. Kemudian ini adalah tambahan-tambahan more detail about what you should do ya during making PowerPoint and podcast. Oke, it's also the same ya. Untuk podcast mark indicator juga saya akan taruh di sini, jadi kalian nanti bisa mengacu pada hal ini ya ketika membuat podcast untuk mendapatkan nilai maksimal. Kemudian nanti kita akan membuat business idea, oke. Kita akan identify problems, need, solution, feature, dan making a blueprint. Kurang lebih blueprintnya akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi nanti problem, need, solution, features, blueprint akan seperti ini kita akan punya. Ya, ini sedikit notes dari saya yang kita akan nanti bisa bahas. Ya, ini mark indicatornya juga. Nah, kita akan menggunakan salah satu tools yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi bisnis secara mendalam, yaitu Business Model Canvas. Kita akan menggunakan ini untuk ide-ide bisnis kalian nanti. Baik, ya. Another mark indicator for BMC, bisnis modelnya harus clear, completeness of the BMC, dan semua bisnisnya relevan. Kemudian pitch deck. Tadi kita sudah membahas bagaimana kalian akan mendapatkan pengalaman ya berpresentasi. Inilah pitch deck ya, sedikit informasi bagaimana kalian nanti bisa melakukan presentasi. 12 slides yang masing-masing slides-nya itu terbagi khusus agar ya kalian bisa melakukan presentasi kepada nanti misalnya juri kompetisi bisnis atau bahkan investor agar tidak memakan terlalu banyak waktu. Oke, ya, this is another hint, tips and trick for you guys. Oke, another mark indicator. Dan nanti ketika sudah punya pitch deck, sudah punya BMC, kita akan mencoba membuat MVP. Ini penting agar kita tahu kalau bisnis kita itu benar-benar bisa jalan atau enggak ketika kita bisa membuat minimum viable product. Jadi produknya udah jadi tapi yang paling minimum tuh apa gitu. Ya, nanti kita akan buat ini. Ya, another mark indicator. Ya, kemudian bisnis proposal yang akan kita fokus menggunakan template PKM ya atau program kreativitas mahasiswa 2024. Oke. Sekarang ini mark indicatornya lagi, dan terakhir saya akan membahas tentang deadline-nya. Seperti yang kita tahu, semua kegiatan ya itu sudah dibahas apa aja yang akan kalian lakukan, terus detail juga sudah ada.
mark indicatornya sudah ada dan kapan deadline-nya, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi sebenarnya by March ya itu udah bisa selesai. Kenapa cepet-cepet? Karena saya ingin setelah itu kalian mengikuti berbagai macam ide bisnis competition agar bisa memvalidasi tidak hanya saya, tapi orang lain juga. Oke, kita agar bisa terpantau semua, kita akan mempunyai weekly report ya dengan menggunakan Kanban system. Ya, dan ini adalah bagaimana saya memetakan nilai-nilai kalian out of 100%. Tugas ada di 55% untuk PPT Podcast Business Idea. Ya, di sini kalian perhatikan poin ketiga, 3 national business competition or 1 international business competition. Okay, means you have to join this. Yeah, this is the part of something that not many lecturers do. Okay, karena ini untuk kebutuhan kalian, achievement kalian yang akan kalian bisa bawa pulang. Kemudian, saya tidak biasa melakukan UTS, tapi nilai UTS akan diambil dari bisnis proposal kalian dan video presentation, marketing video, dan pitch deck. Kemudian, UAS pun ya nanti saya akan melihat minimum viable produk kalian dan final business presentation. Right, so sebelum kita masuk ke pembelajaran minggu 11, ini adalah detail saya ketika nanti kita melakukan kontak. Sebelumnya mungkin ada yang masih bingung atau ingin bertanya? Oke, ya nanti kita lanjutkan, kita akan masuk ke saat ini kita akan membahas, sebentar. Saat ini kita akan membahas challenge on opportunity for digital entrepreneurship ya, developing country. Saat ini kita tuh ada di Indonesia. Jadi still consider as developing countries. Ya, jadi teman-teman kita gimana nih untuk bisa menyikapi pembelajaran ini? Saat ini kita tahu banyak hal-hal yang kita tidak bisa ukur. Contoh, misalnya teman-teman ada di Indonesia, sekarang market maunya kemana? Kita bisa lihat kan saat ini mall-mall udah makin turun ya, gitu. Ada banyak mall yang memang sudah saya sampai takut sendiri kalau datang ke mall gitu karena kosong gitu. Terus pada kemana nih orang-orang? Menurut kalian kira-kira sekarang orang-orang belanja tuh pada kemana? Online ya, e-commerce ya. Seperti kita tahu, saya pasti belanja. Kalian pernah belanja di Shopee, kalian pernah belanja di Tokopedia dan lain sebagainya. So itu yang kita mau ya. Pelajari bagaimana kita bisa bertahan tetap membuat bisnis di negara yang develop ini. Oke, sekarang ada di institutional theory, variety of institutional system. Jadi digital entrepreneurship in developing country ini ya, saat ini kita itu mengikuti apa yang paling mudah, teman-teman. Ya, kita melihat market itu butuhnya seperti apa. Oke, dengan adanya uncertainty itu ketidakjelasan. Misalnya ketidakjelasan apa? Ketidakjelasan waktu untuk kita pergi dari rumah menuju mall. Itu kan kita kadang-kadang suka nggak jelas tuh. Entah setengah jam, entah 40 menit, atau bahkan 2 jam kalau lagi macet. Gitu kan. Nah, uncertainty itu harus di-solve dengan sekarang adanya yaitu belanja di sosial media atau bahkan di e-commerce. Itu yang sekarang kita harus perhatikan. Nah, sekarang according to Dr. Diala ini, primary driver to opening any online store is creating high value proposition that is customer oriented targeted. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi di developing country itu melakukan sesuatu online itu mempunyai high value proposition. Oke, untuk market-market yang membutuhkan. Nah, sekarang saya kembali nih. Oke, teman-teman udah yakin nih, saya akan membuat bisnis online lah. Tapi duitnya dari mana? Kan kadang-kadang gitu. Bingung nih ya untuk memulai bisnis, kadang-kadang duitnya dari mana. Nah, ini yang biasa dilakukan sama pebisnis-pebisnis awal. Ya, families, ya 3F ya. Family, friends, and fun. Ini saya mungkin menjelaskan sesuatu yang ini yang baiknya ya. Fun itu berarti ada pendanaan ya. Tapi biasanya 3F ini bukan fun, fools. Si bodoh. Intinya gitu. Fools, lucu kan? Kenapa? Karena ya di dunia ini ada aja orang emang yang punya duit dan siap support kalian gitu. Dan bagaimana kalian meyakinkannya. Itu fools. Jadi
he or she is not family, he or she not your friend, but when you explain to them about your business idea, they interested and they can give you money. Oke, tapi di sini juga ada fun. Nah, itulah yang kalian bisa perhatikan. Kemudian setelah kalian mendapatkan pendanaan, kalian siap jual. Kalau tadi saya melihat kalian bercengkrama apa segala macam, ada salah satu ketakutannya yaitu apa? Ekspektasi orang, gitu. Yang tadi dapat kekuasaan untuk menentukan sesuatu, tapi khawatir. Kenapa? Takut ekspektasi orang beda-beda. Nah, inilah yang kita harus jaga, ya. Customer expectation, mereka tuh maunya apa? So you can start small from this, ya. The strategy is to start small. Nah, networking opportunity ini harus digunakan. Siapa yang akan mensupport ya bisnis-bisnis kalian? Kalian bisa memanfaatkan teman-teman kalian. Tapi ingat ya, harga teman itu salah ya. Harga teman itu saya nggak setuju sama harga teman. Kalau teman mensupport, kalau bisa bayarnya 1,5 kali. Gitu, karena itu teman yang mendukung. Tapi kalau harga teman minta diskon atau minta gratis, itu bukan teman yang baik. Ya kamu boleh cari teman yang lain. Oke, jadi networking opportunity ini have to dimension, personal atau profesional. Kalau personal, ya kalian bisa dibantu sama teman-teman kalian. Atau kalau profesional, sesuatu yang bisa mutual bersama kalian. Contoh, ketika kalian punya bisnis, kalian melakukan kolaborasi. Banyak ya kolaborasi sekarang. Kalau terakhir tuh, kalau saya beli sepatunya tai lalat dengan Shinchan, krayon Shinchan. Itu sepatunya saya beli. Nah, that kind of collaboration itu penting untuk di bisnis saat ini di developing country. Rise of tech device opportunity, semuanya pakai gadget teman-teman, jadi manfaatkanlah gadget-gadget ini untuk kalian bisa melakukan bisnis. Oke, ini paling penting karena di sini Dr. Diala point out opportunity in the digital industry being rise in a number of tech device, smartphone, computer, etc. Ya, karena semuanya orang sudah tereducated, semua orang sudah bisa doing the search ya. Looking for something in particular, ya, and then hopefully they find your products. Nah, this is a challenge, okay? Syndicate and lack of human capital as a challenge. Nah, di sini kita bisa melihat nih, di Indonesia itu masih banyak penipuan, ya kan? Nah, penipuan hal-hal seperti itu. Ada apa? Oh, oke, 5 minutes. Oh, orangnya. Boleh, silakan kalau mau izin. Sip, nanti tapi taruh di luar dulu ya. Oke, misalnya banyak penipuan, banyak kejahatan. Itu adalah salah satu uncertainty yang masih terjadi di developing country. Itu yang akan bisa mengganggu bisnis kita. Oke, dan itu ya harus kita coba pelajari bagaimana cara overcome-nya. Sekarang saya mencoba untuk saya tadi saya nggak pakai case study ini, tapi saya pakai 2. Pertama, ada yang tahu Airy Room nggak? Tempat booking hotel, betul, kayak Red Doors ya. Nah, oke, paham kalau Red Doors nih, gitu. Airy itu udah gulung tikar saat ini. Dulu rame, gitu, di Lombok, di Bali rame, tapi sekarang gulung tikar. Kenapa? Karena saat ini kalau kita membahas tentang e-commerce, ya. E-commerce itu yang nomor 1 yang memegang, the winners take all. Oke, sekarang kalau saya tanya, e-commerce saat ini yang winners take all itu siapa? Shopee, ya. Nah, ini seru nih. Kenapa seru? Karena sekarang udah ada tim Shopee, di mana sebenarnya by data Tokopedia masih nomor 1. Oke, tapi Shopee betul karena dia berhasil nyalip next case yang saya akan bawa yaitu Bukalapak. Oke. Bukalapak itu one of the earlier e-commerce. Tapi saat ini mereka tuh turun. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah beli di Bukalapak? Dulu bukannya beda ya, bukan Bukalapak. Apa namanya? Itu berbeda. Itu ada lagi. Nah, Toko Bagus sebenarnya juga ada lagi. Jadi mereka sekarang tuh kayak kannibalism. Jadi mereka siapa yang di bawah akhirnya dimakan gitu. Tapi saat ini Bukalapak masih bisa stand still karena mereka akhirnya mengubah bisnis modelnya.
Tapi sebelum kita obrolin itu untuk di pertemuan berikutnya, saat ini Bukalapak tuh turun. Ketika dia tadi awal-awal tuh tinggi, gitu. Dia bisa dia malahan di atasnya Tokopedia sebelumnya. Tapi ke Tokopedia berarti nyalip. Terus berikutnya Shopee itu juga nyalip. Nah, itulah ya saat ini that kind of uncertainty yang menurut saya agak perlu diperhatikan ketika kita melakukan bisnis di developing country. Ya karena gejolaknya itu akan sangat banyak. So, ya, dalam diskusi ini ya, digital entrepreneurs in developing country face a challenge such as limited funding, inadequate policies, ya, policies kita sangat berbeda-beda ya, dan cultural barriers. But can leverage opportunity like personal connections, ordal kalau kita bilang ya, ordal kita kuat di sini dan pertemanan. Oke, terus habis itu increasing digital device uses karena banyak yang pakai. Terus kalian bisa banyak menciptakan bisnis-bisnis baru karena banyak yang first mover. Even kalau kalian melihat ada perusahaan atau teknologi dari luar sana yang belum ada di Indonesia, just bring them in, ya, make other names, ya, have a similar business model, itu masih bisa laku. Oke, hal-hal seperti itu. So, teman-teman, ya, setelah kita ngobrol nih tentang bagaimana melakukan bisnis di negara yang sedang berkembang. Ada tanggapankah dari kalian? Mungkin ada concern gitu. Iya Pak, bisnis di sini tuh yang menurut saya begini begitu. Apakah ada concern dari kalian? Mungkin? Ya contoh, mungkin bisa share. Ada punya pengalaman buruk nggak ketika melakukan belanja online? Siapa yang terakhir mengalami pengalaman buruk? Ada? Ya, Taki, gimana pengalamannya? Jadi kemarin itu saya sempat HP saya itu rusak. Jadi saya pengen beli HP kan. Cuman saya lagi-lagi saya tuh nggak mau datang ke toko offline langsung soalnya males kan. Lagian juga udah ada e-commerce jadi ngapain harus ke toko gitu. Jadi ya udah akhirnya saya coba buka Tokopedia dan muncul tuh beberapa HP yang saya sempat cari. Nah, ada satu seller yang memang bukan toko resmi dari Tokopedia-nya. Tapi saya lihat-lihat lumayan menarik penawaran dari dianya. Jadi dia ngejual HP gitu, HP second sebenarnya. Tapi value yang saya dapetin jika saya beli HP itu dengan harga segitu, itu lumayan worth it gitu. Jadi akhirnya saya mutusin untuk ngechat penjualnya. Dan ya udah, deal-dealan. Akhirnya saya check out HP itu di Tokopedia. Saya ingat, saya check out itu pada jam 9 pagi sampai sekitar jam 8 malam itu nggak dikonfirmasi sama sekali. Oke. Nah, sempat sebelum jam 8, sekitar jam 7 gitu, dia sempat nanyain nomor telepon saya di chat Tokopedia. Awalnya kan saya nggak ngerti ya, kenapa minta nomor telepon ya, tapi ya udah coba kasih. Taunya Tokopedia tuh nggak ngasih kesempatan kita untuk ngasih data pribadi kita ke seller. Harus diakalin angka dan tulisan ya. Oke, terus? Nah cuman karena saya nggak tahu ketentuan dari Tokopedia, jadi nggak bisa, saya chat aja sellernya. Nggak bisa Pak, nggak bisa ngirim nomor telepon di Tokopedia. Tapi for somehow seller ini tetap dapat nomor telepon saya dan dia mutusin untuk ngehubungin saya lewat WA. Dan di WA dia itu ngirim sebuah link yang mengatasnamakan Tokopedia, yang dimana linknya itu katanya sih untuk nambah bubble wrap. Saya kan sempat beli belanja online beberapa kali ya, dan saya ngerti kalau misalnya emang pengen tambahan bubble wrap itu harusnya nambahin di keranjang, di cardnya, bukan malah dikasih link untuk nambah bubble wrap atau apa. Tapi saya mulai firasat gue kan, jadi saya coba buka aja. Tapi saya nggak ngisi data pribadi saya, jadi saya isi asal. Terus soalnya bener, taunya itu link scam. Jadi dia minta nomor Tokopedia yang saya daftarkan sama PIN. Jadi ya udah, saya langsung tahu itu scam, langsung saya batalin transaksinya. Dan ternyata
transaksi di Tokopedia dengan nominal yang lumayan gede itu butuh proses yang cukup lama. Jadi di Tokopedia itu untuk ngembaliin dana yang sudah kita transfer kembali ke rekening kita itu butuh proses verifikasi dari pihak Tokopedia-nya. Oke. Ya, tapi intinya nggak jadi ketipu nggak nih? Enggak. Oke, mantap. Oke, jadi nggak jadi ketipu ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman itu saya udah pernah dan saya seriously kejadian ketipunya. Gitu. Lumayan tuh 1 juta apa berapa gitu. Itu salah satu ya kenapa di developing country itu banyak hal-hal tersebut. Jadi ya kita harus pay attention. Paling nggak ya saling cross check sama teman-teman. Ini bener nggak sih? Ini bisa nggak sih? Jadi ya that kind of connection itu penting untuk di-establish gitu untuk bisa survive in the developing country. Tapi ya let's just hope ya negara kita juga makin baik gitu sehingga hal-hal seperti itu makin bisa berkurang. Baik teman-teman, kita bisa lanjutkan nanti Taki dan teman-teman ya. Saya sedikit menjelaskan tentang ketika kita udah selesai ini cerita tentang challenge establishing business in developing countries, saya juga ingin mengingatkan untuk tugas berikutnya, yaitu bagaimana kalian mempresentasikan ide-ide bisnis kalian ya untuk di minggu depan. Jadi silakan dipersiapkan apa yang kalian sudah siapkan, silakan ditanyakan kepada saya ya kalau ada yang kurang sehingga nanti kalian bisa maksimal. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Pertanyaan bisa selalu ditanyakan via grup, via WA ya. Karena biasanya nih kalau sekarang ditanya kadang-kadang belum tahu nih pertanyaannya apa, tapi nanti mungkin ada. So, thank you ya dari saya. Hopefully this will be an enjoying learning experience. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. What you won't do to do for love.